Halo, terima kasih karena sudah menekan video ini. Kali ini aku akan memberikan teman-teman informasi seputar self acceptance. Karena itu, aku mengangkat tema dari video kali ini, Do you accept yourself? Oke, teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu tujuan dari video kali ini. Jadi pada ranah kognitif, tujuannya itu agar teman-teman bisa memahami informasi seputar self acceptance. Lalu teman-teman bisa menganalisa sebenarnya selama ini teman-teman itu sudah memiliki self acceptance atau belum sih? Lalu yang kedua pada ranah afektif, teman-teman itu bisa mengikuti atau stay watching video layanan informasi ini. Yang kedua, teman-teman bisa mengaitkan kondisi penerimaan diri teman-teman selama ini dengan topik layanan yang diberikan. Lalu yang terakhir pada ranah psikomotorik, jadi setelah nonton video layanan informasi ini, teman-teman bisa membangun self-acceptance dalam diri teman-teman, dan kemudian teman-teman bisa semakin mengembangkan self-acceptance dalam diri teman-teman semua. Oke. Hampir lupa nih, aku belum kenalin diri. Kenalin, aku Anandita Kristanti. Aku salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Buat teman-teman yang udah nonton video-video aku sebelumnya, pasti sudah kenal sama aku. Jadi, di video kali ini aku mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah praktikum bimbingan kelompok. Nah, dari tadi kan udah ngomongin tentang self acceptance, tapi sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa sih itu self acceptance? Nah, jadi di sini aku buat ilustrasi ada seorang wanita, sebut saja namanya Lisa. Dia melihat teman-temannya punya rambut itu warna merah. Nah, ngelihat teman-teman yang punya rambut merah itu buat Lisa ini ingin juga warnain rambutnya jadi merah dengan maksud supaya dia tuh bisa kelihatan keren dan dia bisa mengikuti tren dan dia bisa sama kayak teman-temannya gitu. Akhirnya Lisa mewarnai rambutnya jadi merah dan di situ dia ngerasa bahwa dia akan terlihat keren karena sudah mengikuti gaya teman-temannya. Namun setelah diwarnai rambutnya jadi merah, teman-temannya ganti warna rambut jadi warna coklat karena trennya udah ganti ternyata. Dia pun jadi panik gitu ya karena dia sudah ngikuti tren tapi kok ternyata ada lagi tren yang baru gitu. Dan dia nggak mau ketinggalan, akhirnya apa? Lisa pergi lagi ke salon warnai rambutnya jadi warna coklat gitu. Oke, teman-teman, dari ilustrasi ini terlihat ya bahwa si Lisa ini dia nggak pernah ngerasa puas dengan diri dia gitu. Ngelihat penampilan orang-orang dia selalu ingin mengikutinya karena sebenarnya nggak ada tuntutan. Lisa harus kayak gini, Lisa harus kayak gitu. Tapi dia nggak pernah ngerasa cukup dengan apa yang ada dalam diri dia. Dan di sini di tengah-tengahnya itu ada bulat. Kenapa? Karena orang yang belum bisa menerima dirinya, circle-nya itu akan terus berputar begitu-gitu aja. Pengen punya sesuatu setelah dia mendapatkannya, tapi ternyata ada yang lebih lagi dan akhirnya dia nggak pernah ngerasa cukup gitu sama apa yang ada dalam dirinya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja dengar penjelasan yang lebih lanjut tentang self acceptance. Oke teman-teman, mungkin tadi teman-teman udah mendengarkan penjelasan singkat mengenai self acceptance. Di sini kita bakalan lebih dalam sama-sama belajar mengenai definisi dari self acceptance gitu. Jadi self acceptance itu ketika kita memiliki sikap positif pada diri kita sendiri gitu. Jadi seseorang itu dapat dikatakan menerima dirinya ketika dia mampu bersikap positif pada diri dia sendiri gitu. Dia merasa senang, dia merasa puas pada diri dia sendiri baik secara fisik maupun psikisnya gitu. Mengenai kelemahan-kelemahan yang dia miliki, mengenai kekurangan-kekurangan yang dia miliki, dia nggak merasa sedih, dia nggak merasa kecewa gitu, ataupun dia merasa gagal karena memiliki kelemahan, memiliki kekurangan dalam diri dia gitu. Nah, adanya penerimaan diri pada kelemahan-kelemahan yang ada tadi, nah itu membuat individu itu semakin berusaha untuk mengembangkan diri dia secara optimal gitu. Jadi bukan malah terpuruk pada kelemahan, pada kekurangan yang dia miliki, tapi justru individu itu mau untuk mengembangkan diri dia secara optimal. Jadi di sini sikap positifnya itu ketika seseorang berusaha untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk merubah dirinya gitu. Dia sadar, dia tahu kekurangan dia nggak terpuruk dengan kekurangan dia, melainkan dia bersikap positif dengan diri dia gitu. Lalu yang kedua, menerima kelebihan dan kekurangan. Nah, dengan menghargai kelebihan dan kekurangan dalam diri kita, itu artinya kita bisa menerima diri kita. Kenapa? Karena orang yang menerima diri itu bukan cuma menerima kelebihan, tapi juga kekurangannya. Karena dengan menerima diri kita sendiri, itu kita dapat memandang kekurangan kita dapat memandang kelemahan kita yang
ada itu sebagai hal-hal yang wajar untuk dimiliki semua orang gitu. Wajar kok, semua orang pasti punya kekurangannya masing-masing, wajar semua orang punya kelebihannya masing-masing gitu. Dan nggak mesti kelebihannya orang itu menjadi kelebihanku juga gitu kan, karena semua orang itu unik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, karena individu yang memiliki self acceptance yang baik itu akan berpikir positif tentang diri dia, bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan serta kelebihannya masing-masing dalam diri mereka. Yang ketiga adalah puas dengan diri sendiri gitu. Nah, penerimaan yang baik itu ketika kita mau dan mampu memahami keadaan diri sebagaimana adanya, bukan sebagaimana apa yang diinginkan, apalagi diinginkan orang lain gitu. Nah, oke. Contohnya kayak penghasilan aku tuh cuman anggaplah 1 juta gitu. Aku cuman mampu beli HP merek A gitu. Oke. Aku paham, aku nggak mesti kok kayak orang-orang yang punya HP merek ABCD gitu kan. Toh kalau memang aku mampunya cuman segini ya nggak masalah. Ini juga hasil kerja kerasku, ini hasil jerih payahku. Nah, di sini ada kepuasan dengan diri kita sendiri gitu. Walaupun kita memang nggak seperti orang yang punya kelebihan dalam hal memiliki barang, tapi kita merasa puas dengan apa yang kita miliki gitu. Oke, dari penjelasan-penjelasan tadi, yaitu memiliki sikap positif pada diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan, merasa puas dengan diri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa self-acceptance itu tentang bagaimana seseorang itu memahami diri dia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana keinginannya. Jadi kayak kita tuh lebih realistis aja gitu memandang siapa diri kita dan bagaimana diri kita. Dan kita merasa puas dengan apa yang ada pada diri kita. Kita mau mengembangkan diri kita karena kita udah tahu nih apa aja kelebihan kita tahu apa aja kekurangan kita, dan kita bukannya terpuruk dalam kesedihan, dalam kekecewaan, tapi kita malah mau mengembangkan diri kita secara lebih optimal. Dan itu kenapa? Itu karena kita memiliki penerimaan diri gitu. Oke, tadi kan kita udah sama-sama belajar mengenai definisi dari self-acceptance. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri orang yang memiliki penerimaan diri, gitu. Gimana sih? Nah, yang pertama itu orang yang memiliki penerimaan diri, mereka menerima diri mereka apa adanya, gitu. Jadi di sini tuh kita secara tulus, kita secara nyata, kita secara jujur dalam menilai diri kita sendiri. Artinya, kita paham nih sama siapa diri kita. Ketika kita paham sama siapa diri kita sendiri, maka semakin besar peluang kita untuk menerima diri kita sendiri gitu. Ketika kita mau menerima diri kita apa adanya gitu kan, dan kita bisa menghargai diri kita sendiri dengan segala kekurangan kita, dan disitulah kita mencapai penerimaan diri gitu. Jadi kayak misalnya wajahku berjerawat, tapi aku bisa menerima itu dan aku menghargai diri aku gitu. Bukan karena aku berjerawat jadi aku benci sama diri aku, enggak, tapi aku tetap menghargai diri aku. Karena ya bagaimana orang lain akan menerima diri kita kalau nggak mulai dari kita sendiri gitu. Gimana orang lain akan menerima diri kita kalau kita sendiri nggak bisa menerima diri kita. Jadi mereka yang mampu menerima diri mereka itu pasti orang-orang yang merasa senang terhadap diri mereka, merasa puas terhadap diri mereka gitu. Lalu yang kedua adalah tidak menolak kelemahan atau kekurangan. Banyak orang yang mungkin maunya mengakui kelebihan dia aja gitu, tanpa mau melihat kelemahan kekurangan dia apa gitu. Contohnya ya, ambil dari pengalaman aku sendiri ya. Aku tuh terbilang pendek ya, bahkan dari kelompok pertemanan aku tuh aku selalu yang paling pendek gitu. Dan ya memang itu kenyataannya gitu kan, tapi sekarang aku mulai bisa menerima diriku sendiri ya, walaupun aku pendek gitu, tapi aku nggak menolak kenyataan yang ada kalau ya emang aku pendek gitu kan di antara teman-temanku. Aku juga nggak menyesali kok kalau misalnya aku terlahir sebagai orang yang pendek gitu, dan aku juga nggak membenci diriku sendiri karena aku beda dari teman-teman aku yang tinggi-tinggi gitu kan. Kenapa? Karena aku jujur, karena aku terbuka apa adanya diriku, dan aku nggak menolak kekurangan aku itu. Mungkin dulu aku pernah menolak, tapi sekarang aku belajar untuk menerima itu gitu kan. Nah, lalu di sini aku mencoba untuk berpikir positif, ya nggak apa-apa kok menjadi wanita yang pendek, nggak ngerugiin orang lain juga gitu kan. Karena ya kalau terus-terusan fokus ke kekurangan kita gitu kan, kapan kita bisa menerima diri kita gitu. Emang mau terbelenggu sama penolakan diri sendiri gitu. Nah, emang mau sampai kapan gitu menutupi kelemahan kita gitu. Jadi kita harus aware sama diri kita sendiri dulu.
mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Yang ketiga, memiliki keyakinan. Jadi di sini kita itu punya keyakinan bahwa untuk mencintai diri sendiri, maka kita nggak perlu tunggu orang lain mencintai kita, tunggu orang lain menghargai kita dulu baru kita bisa menerima diri kita. Melainkan sebaliknya. Kalau kita mau dicintai, kalau mau kita dihargai orang lain nih, kita harus bisa menerima diri kita dulu. Jadi kuncinya yakin aja dulu dan mulai dari diri sendiri. Mencintai diri sendiri dan menerima segala kekurangan kita, serta memaafkan kesalahan kita yang mungkin dulu pernah kita lakukan. Menghargai setiap pencapaian kita, itu merupakan langkah awal kita untuk mencapai penerimaan diri gitu. Tanpa adanya penerimaan diri, kita nggak akan pernah merasa cukup. Kalau ada sesuatu yang baru, mau mencoba, pas sudah mencoba itu ada lagi ternyata yang di atasnya gitu kan, nggak pernah ngerasa cukup gitu. Karena kita merasa kayaknya kalau aku kayak gini aku bakalan bahagia. Ternyata pas kita udah dapetin itu, kita biasa aja gitu. Karena apa? Karena kita nggak pernah merasa cukup gitu. Lalu 4, merasa berharga. Nah, untuk merasa berharga, kita nggak perlu merasa benar-benar sempurna. Tunggu aku sempurna, aku kayaknya bakalan berharga kalau aku udah jadi orang yang sempurna. Nah, kayak misalnya kalau aku tinggi gitu, aku langsing, aku nggak berjerawat, mungkin aku akan dihargai. No. Kalau kamu bisa menghargai diri kamu sendiri dengan apa adanya diri kamu, dengan kekurangan kamu, kelebihan kamu, keterbatasan kamu, maka itu udah pencapaian yang luar biasa. Maka dari itu, ciri-ciri orang yang punya penerimaan diri yang baik, pasti mereka punya konsep diri yang stabil gitu. Mereka memiliki pemikiran yang positif dalam melihat dirinya sendiri gitu. Oke. Jadi tadi udah membahas definisi, udah membahas ciri-ciri orang yang memiliki penerimaan diri. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi penerimaan diri seseorang. Ya, ini penting gitu loh, karena dari faktor-faktor ini mungkin kita bisa mengetahui kayak, kita harus seperti ini kayaknya biar kita bisa menerima diri kita gitu. Nah, yang pertama adalah self-understanding. Jadi di sini kita paham akan diri kita sendiri secara jujur, secara terbuka pada diri sendiri. Kita paham kondisi kita gimana, kita paham kemampuan kita sampai di mana. Jadi kayak ya kita paham gitu loh sama diri kita apa adanya. Ketika kita bisa memahami diri kita sendiri, maka kita akan kenal siapa sih aku ini, dan kita bisa menerima diri kita gitu. Karena adanya apa? Pemahaman akan diri kita. Kita tahu kekurangan kita apa, kita tahu kelebihan kita apa gitu. Lalu yang kedua, harapan yang realistis. Jadi untuk menerima diri kita juga harus realistis ya teman-teman. Sadari sampai di mana kapasitas kita. Sadari kapasitas kita. Ketika kita berambisi untuk mencapai suatu hal, namun nyatanya kapasitas kita itu belum memadai, maka ujung-ujungnya kita akan merasa, ini salah aku. Akhirnya kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Padahal sebenarnya sumbernya karena apa? Harapan kita yang nggak realistis gitu. Dan ujung-ujungnya malah menyalahkan diri sendiri, tidak menerima diri sendiri. Nah, sebaliknya, kalau kita realistis sama harapan kita tahu kapasitas kita sampai mana, maka kesempatan untuk mencapai harapan dan tujuan kita tuh akan semakin lebih besar. Karena apa? Karena kita tahu, kemampuan aku di sini. Oke, target aku di sini gitu. Dan inilah yang menimbulkan perasaan puas dan membuat kita menerima diri kita. Intinya kayak jangan maksa, tapi sesuaikan dengan kapasitas diri kita sendiri gitu. Lalu yang ketiga adalah tanpa hambatan lingkungan. Nah, kalau lingkungan kita menghambat kita dalam berekspresi, dalam menunjukkan diri, maka kita akan merasa kita ditolak, nggak diterima. Tapi sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang mendukung kita, di lingkungan yang penuh dukungan, maka kita akan merasa bahwa kita tuh diterima gitu. Karena ada faktor eksternal gitu. Lalu yang keempat adalah tingkah laku sosial. Jadi kuncinya adalah bertingkah laku sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku gitu. Karena ketika tingkah laku kita tuh nggak sesuai norma sosial yang berlaku, maka kita akan mendapat penolakan dari masyarakat gitu. Nah, penerimaan sosial itu akan membantu kita untuk bisa lebih menerima diri gitu. Ini hampir mirip dengan poin yang sebelumnya gitu ya, tentang lingkungan sosial gitu. Lalu yang kelima itu tanpa stres, no stress gitu. Kita tahu ya kalau stres itu bisa buat kita berada dalam kesulitan. Jadi maksudnya di sini itu ketika kita tidak mengalami stres gitu, maka kita akan lebih bahagia dalam bekerja, dalam beraktivitas gitu. Jadi ketika kita bisa menerima diri kita gitu. Kalau misalnya kita
menjalani sesuatu itu tanpa stres gitu. Kebayang dong kalau kita kerja sambil stres, kerjanya gimana gitu, nggak maksimal, dan buat kita malah jadi nyalahan diri kita sendiri gitu. Dan sama aja kita belum bisa menerima diri kita sendiri, padahal ya sebenarnya faktornya tuh karena faktor stres, tapi apa, kita malah menyalahkan diri kita sendiri gitu. Oke, masih lanjutan dari faktor yang mempengaruhi self acceptance. Poin yang keenam adalah kenangan keberhasilan. Oke, jadi kita tahu ya, kita pasti akan mengenang kenangan-kenangan yang bahagia daripada kenangan-kenangan yang buruk. Nah, maksud dari poin ini itu ketika kita sedang mengalami suatu kegagalan, kita lagi down gitu, kita ingat lagi keberhasilan apa, pencapaian apa yang udah pernah kita capai gitu. Jadi secara nggak langsung kita tuh bisa menerima kegagalan kita karena kita ingat nih, oh aku selama ini nggak melulu gagal kok, dulu aku pernah berhasil kok gitu. Jadi kita nggak fokus ke kegagalan itu, melainkan kita ingat bahwa mungkin ya emang saat ini waktunya kita gagal gitu kan, karena ya emang nggak selamanya orang akan selalu menang gitu kan. Nah, dengan mengenang keberhasilan kita tuh bisa bangkit dan menerima kita apa adanya, menerima kegagalan kita gitu. Lalu yang ketujuh adalah identifikasi orang lain. Jadi di sini tuh kita melihat diri kita dengan orang lain yang memiliki penyesuaian diri yang sudah baik. Jadi kayak role model gitu, ada role modelnya gitu. Dengan begitu kita bisa mencontohi sikap-sikap positif orang-orang yang sudah memiliki penerimaan diri yang baik gitu. Nah, dengan begitu kita bisa lebih mudah menerima diri kita karena ada proses belajar gitu ya. Ada proses belajar melihat perilaku orang lain, baru kita mencontohinya gitu. Dengan begitu kita akan lebih mudah menerima diri kita gitu. Lalu yang kedelapan adalah perspektif diri. Jadi maksudnya ini ketika kita punya perspektif melihat diri kita sebagaimana orang lain melihat diri kita, kalau orang lain mampu menerima kita, mengapa sulit sih untuk kita menerima diri kita sendiri gitu. Jadi perspektif melihat diri kita sebagaimana orang lain menerima kita gitu. Lalu yang kesembilan, pola asuh. Kita tahu ya kalau pola asuh itu sangat menentukan seseorang, sangat menentukan jati diri seseorang. Jadi kalau sejak kecil anak-anak itu diasuh, dibesarkan untuk menilai dirinya berharga, menilai dirinya positif, maka seseorang itu akan tumbuh dengan penerimaan diri yang lebih baik daripada orang yang diasuhnya tidak diajarkan untuk menilai dirinya secara positif gitu. Maka dari itu peran orang tua, peran pola asuh itu bisa mempengaruhi seseorang dalam penerimaan diri dia gitu. Lalu konsep diri stabil. Oke, terakhir, seseorang itu bisa dibilang menerima dirinya kalau mereka itu punya konsep diri yang stabil. Mungkin teman-teman pernah lihat di sekitar kita, atau bahkan teman-teman pernah merasakan begitu sayang dengan diri kita sendiri, tapi tiba-tiba teman-teman bisa seketika benci banget sama diri kita sendiri. Kenapa? Itu karena tidak adanya stabilitas konsep diri. Maka dari itu, faktor yang mempengaruhi kita untuk menerima diri kita adalah stabilitas konsep diri kita sendiri. Kalau kita udah memiliki konsep diri yang positif, pasti jalannya akan lebih positif gitu. Oke, jadi kalau dari tadi kita sudah membahas banyak mengenai self-acceptance, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri seseorang. Sekarang, yuk kita balik ke judul dari layanan informasi ini atau tema dari video ini. Sudahkah kamu menerima dirimu sendiri? Do you accept yourself? Sejauh ini, teman-teman itu sudah menerima diri sendiri belum sih? Dari penjelasan tadi, mungkin teman-teman bisa merenungkan nih, sebenarnya selama ini teman-teman itu sudah bisa menerima diri sendiri atau belum sih? Nah, di sini ada skala penerimaan diri. Teman-teman bisa komentar di kolom video ini, atau teman-teman juga bisa merenungkan sendiri secara pribadi. Selama ini teman-teman itu ada pada skala penerimaan diri yang mana sih? Apakah teman-teman berada pada skala penerimaan diri yang sangat tidak baik, atau penerimaan diri yang kurang baik, atau teman-teman berada pada skala penerimaan diri yang cukup baik, atau bahkan teman-teman ada pada penerimaan diri yang sudah sangat baik? Mungkin teman-teman bisa merenungkan, mengambil waktu sejenak untuk merenungkan, sebenarnya teman-teman ada pada skala mana sih? Oke,
Skala penerimaan diri yang tadi itu merupakan penutup dari layanan informasi ini. Semoga teman-teman itu mendapatkan sesuatu ya dari video ini, dan aku secara pribadi memohon maaf jika ada penggunaan kalimat yang kurang sesuai karena kita di sini sama-sama belajar. Oke teman-teman, mengejar kesempurnaan itu memang baik. Namun, penerimaan akan diri sendiri dan merasa cukup dengan apa adanya diri itu jauh lebih baik. Terima kasih. Eits, jangan lupa like, comment, and share video ini ya guys. See you and keep healthy. Bye-bye.